Sudah 7 tahun? Akhirnya berhasil juga. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada energi spiritual sedikit pun. Nama teknik ini terdengar sangat hebat. Tapi ternyata ini hanyalah teknik kesehatan biasa. Tanpa kultivasi, dendam besar ini entah kapan bisa terbalaskan. Wang Xianyi, bagaimanapun juga, kamu harus membayar harganya. Aku akan membalaskan dendam orang tuaku. Tidak ada jalan ini di peta. Baru 7 tahun berlalu. Kenapa perubahannya begitu besar? Jiang Wu, mau lari kemana kamu? Marga Jiang, kamu benar-benar pandai bersembunyi ya? Berpura-pura menjadi rakyat jelata. Aku hampir saja tidak mengenalimu. Anjing liar dari mana kalian ini? Sampai berani mengejar orang tua ini selama 3 hari 3 malam? Itu salahmu karena tidak tombak Dewa Suanyuan menyerahkannya kepada keluarga Wang. Kalian adalah orang-orang dari keluarga Wang. Hahaha. Kamu baru menyadarinya? Sudah terlambat. Pergilah dan bicaralah pada Yama di sana. Menembakkan meriam di lembah gunung ini, bahkan suaranya pun tidak akan terdengar. Saat kamu sudah tiada, tidak akan ada yang tahu. Hahaha. Ketiga orang ini setidaknya ahli tingkat 7, sedangkan aku hanya tingkat 6. Aku akan tamat di sini. Sial sekali. Malah bertemu perampok gunung. Lebih baik aku segera pergi. Kak Huang, ada tikus kecil di sana. Berhenti. Hahaha. Tuan-tuan sekalian, aku akan mencungkil mataku sekarang juga. Dan menginjaknya sampai hancur. Kita anggap saja adil. Dan anggap aku tidak pernah melihat kalian. Karena kamu sudah melihatnya, maka menetaplah di sini selamanya bersama dia. Anak muda, ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Pak Tua, kalau begitu semuanya, aku serahkan padamu. Aku sudah bilang, tidak ada yang boleh pergi. Tuan-tuan sekalian, aku hanyalah rakyat biasa. Demi langit dan bumi, aku jujur. Kalian memakai topeng hitam. Bahkan ujung pakaian kalian pun, tidak ada yang kulihat sama sekali. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Salahkan saja nasib burukmu. Hari lahirmu sedang sial hari ini. Menetaplah di sini selamanya. Orang yang kalian cari adalah aku. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Benar. Bisakah kalian jangan terlalu keras kepala? Mari bicara baik-baik. Aku hanyalah seorang tukang kayu. Terimalah serangan ini. Anak muda ini, kenapa dia santai sekali seperti sedang di pasar? Kak Huang, Kak Huang. Bagaimana keadaan Kak Huang? Hei. Kenapa kamu tersungkur? Cepat. Senior, kami sungguh tidak mengenali orang hebat. Anda adalah orang yang murah hati, mohon ampuni kami. benar. Ampuni kami. Anggap saja kami ini sampah, tolong lepaskan kami. Ah, benar sekali. Ketiga orang ini menganggapku sebagai orang sakti. Baguslah. Aku akan berpura-pura dulu saja. Aku bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Ini tidak mungkin. Hanya dengan satu jurus, dia membuat orang terkuat di wilayah utara tersungkur, ilmunya bahkan lebih hebat dari tingkat 9. Ketiga orang itu setidaknya berada di tingkat 7. Dia melukai mereka dengan satu serangan. Pemuda ini setidaknya berada di tingkat 8. Senior, ampuni saya. Senior, mohon ampuni saya. Ampun. Ampuni kami. Mohon ampuni kami, senior. Kedepannya, jangan lagi melakukan tindakan yang memalukan seperti ini. Bawa dia dan pergilah.
Terima kasih, senior. Terima kasih banyak, senior. Kami pasti akan berubah. Kami pasti akan bertobat. Ayo pergi. Cepat pergi. Tahun-tahun ini, keluarga Wang sangat berkuasa dibandingkan dengan keluarga Jiang. Mungkinkah orang sakti ini adalah penyelamat bagi keluarga Jiang kami? Saya berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan nyawa saya. Itu hanya bantuan kecil. Saya melihat Anda masih sangat muda dan berpenampilan sangat gagah. Saya memiliki seorang putri di rumah yang sangat berbakat dalam segala hal. Menikahinya juga akan membawakan harta kekayaan yang melimpah. Terima kasih atas tawaran Anda. Saya sudah memiliki pertunangan. Saya permisi pergi dulu. Entah gadis dari keluarga mana yang begitu beruntung bisa mendapatkan perhatian dari orang sakti tiada tanding. Tidak bisa. Orang sakti itu adalah satu-satunya penyelamat bagi keluarga Jiang kami. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kak Huang, Kak Huang. Kak Huang, bagaimana keadaanmu? Kak Huang, Kak Huang. bagaimana keadaanmu? Kak Huang, Kak Huang. Kak Huang. Kak Huang. Ahli nomor satu di wilayah utara dibuat tiada hanya dengan satu pukulan. Dunia ini benar-benar akan berubah. Aduh, pergi terlalu terburu-buru. Sampai lupa menanyakan nama sang ahli. Sepertinya aku, keluarga Jiang, memang tidak ditakdirkan untuk menjalin hubungan dengan orang sehebat itu. Aduh! Silakan masuk. Nyonya, ini adalah Wang Qingtian. Cheng Tian memberi salam kepada ibu. Apa hubunganmu dengan Wang Xiande? Beliau adalah ayah saya. Ini adalah bukti pertunangan kami dulu. Tujuh tahun yang lalu kamu menghilang. Menurut kabar dari keluarga Wang, kamu sudah lama tiada karena jatuh dari tebing. Dulu banyak hal yang terjadi. Cukup. Siapa juga yang mau dengar urusan masa lalumu itu? Katakan saja, datang ke rumah kami, apa karena ingin menikahi kakakku? Jangan harap. Yuer, jangan tidak sopan. Aku hanya bicara apa adanya. Kak, dia tidak pantas untukmu. Saya benar-benar datang demi janji pertunangan ini. Dulu ya dulu. Tapi sekarang, kamu sudah tidak punya kualifikasi lagi untuk menikahi kami. Ibu, Ayah saya dan Paman Jiang adalah sahabat karib, kami dijodohkan sejak kecil, dan dikatakan akan menikah saat sudah dewasa. Kamu hanyalah sampah yang tidak bisa berkultivasi, apa gunanya menikahimu? ibu, biarkan aku bicara dengannya. Yi, ibu tahu kamu berhati lembut, tapi dalam hal ini kamu tidak boleh goyah. Situasi keluarga Jiang saat ini, kamu sendiri sudah tahu. Cheng Tian, kamu sudah menghilang bertahun-tahun, jadi tidak tahu situasi keluarga Jiang sekarang. Semenjak Paman Xiande tiada, hubungan kedua keluarga kita menjadi sangat buruk. Wang Xianyi juga bekerja sama dengan keluarga lain untuk menekan keluarga Jiang, sedangkan kami harus berjuang sendirian tanpa bantuan. Saya mengerti. Jika kamu kesulitan, aku pasti akan membantu sekuat tenaga. Membantu sih boleh saja, tapi kalau mau menikahi kakakku, tidak mungkin. Aku akan menyuruh pelayan, memberimu sedikit uang saku, lalu pergilah dari sini. Tuan Besar, ada pemuda miskin datang melamar, dia ingin menikahi Nona Besar. Apa? Aku baru saja kehilangan calon menantu idaman. Sekarang ada orang lain yang datang melamar. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang berani datang melamar. Hanya orang berbakat seperti sang ahli tadi, yang pantas menjadi menantu keluarga Jiang orang lain. Memangnya mereka pantas? Sesuai perintah Nyonya, ini adalah 50 keping perak dan juga perhiasan di atasnya. Bagus sekali. Keluarga Jiang kita selama ini dikenal karena kebajikan dan keadilannya. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain bergosip? Ambillah biaya perjalanan ini cukup untuk biaya hidupmu di masa depan. Tolong terimalah ini. Pak ucapkan terima kasih pada Nyonya. Terima kasih banyak, Nyonya. Cheng Tian akan segera pergi. Terima kasih semuanya.
Tuan Muda Wang, tunggu. Yi, kamu harus kembali ke kamar untuk belajar. Ibu, biarkan aku bicara sebentar dengannya. Jika kamu butuh bantuan, kamu harus mengatakannya. Hanya saja, jika kamu tetap tinggal di keluarga Jiang, nanti jika keluarga Wang mengetahui bahwa kamu ada di sini, aku khawatir kami pun tidak bisa melindungimu. Terima kasih semuanya. Aku mengerti. Keluarga Jiang sekarang sedang dalam posisi terdesak. Dan keluarga Wang pasti tidak akan melepaskanku. Tahu diri sedikit dan cepatlah pergi. Jangan buat masalah yang tidak perlu untukku. Aku akan pergi. Jadi jangan berteriak padaku seperti itu. Hei, apa katamu tadi? Berandal di dalam, cepat keluar menemui aku. Aku ingin lihat siapa yang berani menikahi putri kesayanganku. Siapa yang ingin menikahi putri kesayanganku? Suamiku, kamu sudah pulang. Dia adalah Wang Chengtian, putra dari Wang Xiande, yang datang untuk melamar Yi. Namun, ini semua adalah pertunangan dari bertahun-tahun yang lalu. Kamu seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada kami, karena membiarkanmu membatalkan pertunangan ini. Jika tidak, ayah pasti tidak akan melepaskanmu. Kurang ajar, tutup mulutmu. Dengar itu? Dia menyuruhmu tutup mulut. Lihatlah dirimu sendiri. Dasar orang yang tidak tahu diri, beraninya bermimpi ingin menikahi kakakku. Suamiku, tenanglah. Wang Chengtian baru saja berjanji kepada kami bahwa dia tidak akan menikahi Yi lagi. Ayah, Chengtian sudah melepaskan pertunangan ini. Tenanglah sedikit. Paman, kenapa Anda ada di sini? Chengtian, ini adalah ayahku. Cepat berhenti bicara. Siapa yang kamu panggil paman? Dia adalah kepala keluarga Jiang kami. Gadis nakal, aku menyuruhmu yang tutup mulut. Jiang Wu, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu memukul Yuer? Yuer tidak melakukan kesalahan apapun. Dialah orangnya, Wang Chengtian yang ingin menikahi putri kesayangan kita. Kamu juga tutup mulutmu. Hahaha. Menantuku yang baik. Ternyata tunangan yang kamu maksud adalah Yi. Menantu yang baik? Anda adalah Paman Jiang? Sudah kubilang, pertemuan kita sebelumnya, itu adalah takdir. Paman Jiang, Chengtian sadar diri tidak pantas untuk Nona Jiang. Kita berdua memang tidak berjodoh. Saya permisi pergi sekarang. Omong kosong. Siapa yang bilang begitu? Justru Yi yang tidak pantas untukmu. Suamiku, Tutup mulutmu. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi pernikahan Chengtian dan Yi. Pernikahan ini harus tetap dilaksanakan, dan harus segera dilakukan. Laksanakan urusan ini dalam beberapa hari ke depan. tidak bisa. Aku tidak setuju. Sebagai ibu dari Yi, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Pertunangan yang sudah ditetapkan dengan saudara Wang dulu, mana mungkin dianggap main-main? Wang Chengtian tidak punya ilmu bela diri. Meskipun jadi menantu yang tinggal di sini, dia hanya akan merugikan kita. Benar sekali. Aku memang tidak sanggup. Aku pergi dulu. Gadis nakal, tutup mulutmu. Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Pernikahan Chengtian dan Yi ditetapkan 7 hari dari sekarang. Tidak. Menikahlah malam ini juga. Dan langsung masuk ke kamar pengantin. Menantu sebaik ini, aku tidak boleh membiarkan orang lain merebutnya. Aku tidak tahu ramuan apa yang kamu berikan sampai ayahku terpedaya. Meskipun kamu orang baik, tapi pria idaman Nona ini haruslah seseorang dengan ilmu tak tertandingi. Seorang ahli bela diri yang luar biasa. Entah apa yang sedang kamu pikirkan. Pokoknya, tanpa izin dariku jangan berani-berani menyentuhku. Seandainya aku tidak kalah kuat dari ayahmu, sudah kubuat perhitungan denganmu dari tadi. Nona muda, gawat. Keluarga Wang dan Penatua Agung membawa orang menerobos masuk ke keluarga Jiang. Cepatlah pergi lihat. Siapa orang-orang ini? Beraninya datang ke keluarga Jiang milikku untuk membuat keributan. Sudah lama aku menunggu di luar pintu, tapi tidak melihat batang hidung kepala keluarga Jiang. Aku sempat mengira, kalau kepala keluarga Jiang takut untuk menampakkan diri. Berani sekali kamu. Hari ini adalah hari pernikahan besar keluarga Jiang. Siapa yang berani membuat kekacauan di sini?
Apa kamu benar-benar berpikir seluruh wilayah utara adalah wilayah kekuasaan keluarga Wang milikmu? Beraninya datang ke sini untuk cari masalah. Ya, hari ini aku memang datang untuk cari masalah. Aku hanya membawa beberapa murid ke sini untuk sekadar bertukar jurus. Jika kalah, tombak Dewa Suanyuan akan menjadi milik keluarga Wang kami. Jangan harap. Tombak Dewa Suanyuan adalah pusaka kuno milik keluarga Jiang kami. Bagaimana mungkin dijadikan bahan taruhan? Apa ada urusanmu untuk bicara di sini? Jiang Wu, apa kamu merasa takut? Jika ingin bertanding, mari bertanding. Tapi mari kita sepakati, jika kami menang, aset milik kota Liuyun harus diberikan kepada keluarga Jiang. Baik, jangan sampai kamu menyesal. Aku khawatir justru kalian yang akan menyesal. Ayah, jangan gegabah. Murid utama Wang Chengge, yaitu Wang Hao, memiliki kekuatan tingkat 5. Dia jauh lebih kuat dari generasi muda kita. Ayah, apa bedanya ini dengan menyerah secara cuma-cuma? Tidak apa-apa. Hahaha, aku lihat generasi muda keluarga Jiang, ternyata hanya segini saja. Bahkan untuk bertanding pun tidak berani. Kalau begitu begini saja, kalian berlututlah, dan merangkaklah di bawah selangkanganku. Maka kita tidak perlu bertanding lagi. Hahaha. Wang Hao, kamu benar-benar cari masalah. Gadis kecil, kamu tidak terima? Jika tidak terima, ayo lawan. Kalian semua maju saja bersama-sama, agar lebih hemat waktu dan praktis. Sialan, jangan keterlaluan. Penatua Wang, beritahu muridmu ini agar jangan terlalu sombong. Keluarga Jiang milikku tidak pernah kekurangan pemuda berbakat. Hanya dengan satu orang saja bisa menghabisi kalian semua. Saudara Jiang sungguh berani ya. Kalau begitu sudah sepakat, biarlah semua orang yang hadir di sini menjadi saksi. Siapapun yang kalah hari ini, tidak boleh ingkar janji. Kalian semua yang ada di luar, silakan masuk untuk menjadi saksi atas kejadian hari ini. Cepat ayo kita ke atas dan mari kita lihat keramaian ini. Hahaha. Aku memiliki Wang Chengtian, sedangkan kamu punya apa? Siapapun dari keluarga Wang yang maju akan aku habisi. Siapa di antara kalian keluarga Jiang yang akan maju lebih dulu? Ayah memintaku untuk maju lebih dulu. Baiklah. Ini Wang Hao adalah keluarga Wang. Selain Wang Chengge, dialah orang yang paling kuat. Dia berada di tingkat kelima, satu tingkat lebih tinggi daripada Jiang Yi. Sepertinya tombak Dewa Suanyuan akan diberikan secara cuma-cuma. Ayah, Yuer bukan tandingannya. Aku tahu. Ayah sepertinya sama sekali tidak khawatir. Hanya keluarga Wang saja. Jangan terlalu mencemaskan hal yang tidak perlu. Yuer. Tunggu saja pembalasanku. Wang Chengge, katanya hanya tanding persahabatan. Kenapa kamu bertindak sekejam ini? Muridku, apa yang sebenarnya terjadi? Penatua Agung, aku hanya mendorongnya pelan, siapa sangka dia begitu lemah, hanya disentuh sedikit, dia langsung jatuh. Saudara Jiang, sepertinya putrimu kurang berlatih. Ganti dengan seseorang yang lebih mampu di atas panggung. Benar-benar keterlaluan. Biar aku yang menghadapimu. Wah, kalian membiarkan wanita lain yang maju? Apakah di keluarga Jiang kalian memang sudah tidak ada laki-laki lagi? Jangan senang dulu, pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Senyum percaya diri itu, apa maksudnya? Jangan sampai aku yang harus maju. Terimalah ini. Kekuatan Yi telah meningkat pesat. Memang tidak salah dia adalah putri dari Jiang Wu. Kakak. Dasar licik. Beraninya kamu terhadap seorang wanita, bertindak sekejam ini.
Jenius nomor 1 keluarga Jiang, wanita berbakat nomor 1 wilayah utara. Ternyata hanya segini saja. Hahaha, menurutku, kalian semua maju saja bersama-sama. Aku, sendirian, bisa melawan 10 orang. Siapa bilang keluarga Jiang tidak punya orang lagi? Di keluarga Jiang kami masih ada 1 orang lagi, yang belum turun tangan. Siapa kamu? Aku rasa aku belum pernah melihatmu. Marga saya Wang, menantu dari keluarga Jiang. Ternyata hanya seorang menantu yang menumpang hidup. Hahaha, siapa ahli yang kamu maksud? Oh, jangan-jangan itu kamu? Menantu yang baik, menantuku yang baik. Akhirnya kamu bersiap untuk turun tangan? Hah? Ayah mertua, mohon turun tanganlah untuk menegakkan keadilan. Memintaku untuk turun tangan. Memintaku untuk turun tangan? Kira saya keluarga Jiang punya ahli lain? Tidak disangka, ternyata kamu menyuruh ayah mertuamu yang turun tangan. Hei saudara Jiang, dari mana kamu menemukan menantu seaneh ini? Dasar sampah. Hahaha. Sangat memalukan, mana ada orang yang menyuruh orang tua turun tangan. Benar-benar lelucon. Ayah mertua, orang dari keluarga Wang ini tidak tahu batasan, sampai melukai Yi. Ini sudah jelas. Dia sama sekali tidak menghormati Anda. Saya mohon ayah mertua untuk menegakkan keadilan. Cheng Tian, berhentilah bicara. Kalah ya tetap kalah. Mana mungkin membiarkan ayahku ikut campur. Cheng Tian, ini adalah persaingan antar generasi muda. Tidak pantas jika aku yang turun tangan. Hei, jika tidak ada orang lagi, segera berikan tombak Dewa Xuanyuan dengan kedua tanganmu. Siapa bilang tidak ada orang? Di keluarga Jiang milikku ini, masih ada 1 orang lagi yang belum maju. Ilmu bela dirinya sangat luar biasa, sangat tangguh, dan mampu mengalahkan siapapun. Murid keluarga Wang, jika dibandingkan dengannya, bagaikan bintang kecil dibanding bulan purnama, muridmu pasti akan kalah telak. Mungkinkah di keluarga Jiang ada jenius baru yang muncul tiba-tiba? Aku belum pernah mendengarnya. Ayah, siapa yang ayah maksud? Dia adalah menantuku yang hebat. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak tahu apa-apa. Ayah Cheng Tian itu tidak cocok. Ayah, aku tahu ayah ingin kakak menceraikannya. Tapi dia tidak pantas diperlakukan begini, kesalahannya tidak sampai membuatnya harus tiada. Kurang ajar. Bicara apa kamu? Cheng Tian, kamu hanya perlu mengeluarkan 1/10 dari kekuatanmu yang dulu, pasti bisa mengalahkan bajingan Wang Hao ini. Orang itu terlihat sangat kejam. Kalau aku maju, aku takut tidak bisa kembali dengan selamat. Ayah mertua, lebih baik Anda saja yang maju. Cheng Tian, aku lebih percaya padamu. Ayah mertua, Anda saja yang maju. Tidak bisa. Kamu yang maju. Jangan sungkan, Anda saja. Kamu yang maju. Lebih baik Anda saja. Tidak bisa. Kamu yang maju. Anda saja. Kamu yang maju. Anda saja. Kenapa lama sekali? Saling lempar tanggung jawab, jika tidak berani bertarung, segera menyerah saja. Hei, siapa bilang tidak ada orang? Tunggu sebentar. Ayah. Tidak apa-apa. Ayah tidak apa-apa. Menantuku yang baik, sekarang tidak pantas jika aku yang turun tangan. Jadi kamu saja yang maju. Astaga. Apa harus sekejam ini? Menantuku sayang, aku mengandalkanmu. Saudara Jiang, dari mana kamu mendapatkan menantu laki-laki ini? Berdiri saja dia, bahkan tidak bisa tegak. Ayah, membiarkan Cheng Tian naik ke sana. Apa bedanya dengan mengantarnya ke tiada? Hah? Ayah sebenarnya ingin menceraikan menantu ini untukmu, tapi dia merasa tidak enak untuk mengatakannya, jadi dia meminta bantuan Wang Hao. Kalau bicara sembarangan lagi, aku akan mengurungmu selama 15 hari. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat sedikit pun energi spiritual pada dirinya? Mungkinkah dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang murni? Tidak. Dia bukan seorang kultivator. Benar, aku tidak punya basis kultivasi. Ayah, cepat suruh Cheng Tian turun. Ini masih sempat. Tenanglah. Menantu dari saya, keluarga Jiang, bukanlah orang yang tidak berguna. Jika ayah tidak menyukai Cheng Tian, lalu tadi mengapa ayah menyetujui pernikahan ini? Ayahmu ini percaya padanya. Hahaha, jadi begitu rupanya. Saudara Jiang, rencanamu sungguh hebat. Karena tidak ingin dia jadi menantumu, kamu meminta saya
keluarga Wang, membantu menghabisinya. Cheng Tian, kerahkan seluruh kemampuanmu. Tidak perlu mengasihaninya. Hajar dia sekeras mungkin. Aduh, ayah mertuaku yang baik. Kenapa ayah lebih percaya diri dariku? Sebenarnya siapa yang sedang berdiri di arena ini? Cheng Tian, saat pertarungan dimulai nanti, langsung saja lari kembali ke sini. Anak muda, mengingat margamu juga Wang, aku akan membiarkanmu memukulku satu kali dulu. Akan kucoba. Ini kamu sendiri yang mengatakannya ya. Membiarkanku memukulmu satu kali, jangan menyesal. Ayo, kemarilah, aku akan berdiri diam di sini. Angin pukulan yang sangat mengerikan. Saudara Jiang, menantumu itu sangat ahli dalam menggelitik lawan. Benar-benar memalukan. Lihatlah ayah. Sudah kubilang Cheng Tian, bukan tandingan Wang Hao. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah aku telah salah menilai? Tapi aku jelas-jelas melihatnya sendiri, mengalahkan ahli tingkat 7 dengan 1 pukulan. Mungkinkah? Sampah, kamu sudah menyerang? Sekarang giliranku. Ayah mertua, bukankah sudah kubilang aku tidak sanggup? Ayah tetap memaksaku maju. Sekarang aku tamat. Nak, sekarang, akan kubuat kamu merasakan kekuatan dari teknik tombak Chang Hong. Jangan bilang aku tidak serius menghadapi pertarungan ini. Ini hanyalah sebuah adu tanding biasa. Kenapa kamu begitu serius? Saudara Jiang, menantumu sangat beruntung. Teknik tombak Chang Hong ini adalah jurus andalan muridku. Menggunakan jurus andalan untuk melawan Wang Cheng Tian. Bukankah itu berlebihan seperti pakai meriam untuk membunuh nyamuk? Tubuhnya pasti akan hancur berkeping-keping kan? Benar sekali. Saudara Jiang, berlututlah sekarang. Bersujud 3 kali. Dan akui kekalahanmu selagi sempat, jangan sampai menyesal saat dia sudah tiada nanti. Ayah, cepat suruh Cheng Tian turun. Penatua Wang, siapa yang kuat dan siapa yang lemah sekarang? Masih belum bisa dipastikan. Ayah. Tahu, jangan menahan diri lagi, habisi sampah ini. Tunggu sebentar. Ada harapan. Kamu sudah sadar? Mau mengaku kalah? Saudara Jiang, sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Siapa yang bilang mau menyerah? Aku ingin menambah taruhannya. Bertaruh 1 bidang tanah lagi, bahwa muridmu akan kalah. Ayah, apa ayah sudah gila? Tanahku. Baik. Hao, habisi dia. Nak, sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi. Tidak mungkin. Hei, jangan coba-coba menjebakku. Aku tidak melakukan apapun. Bagaimana bisa begini? Seluruh meridianku hancur? Mungkinkah karena pukulannya tadi? Tidak mungkin, kecuali dia berada di tingkat 6. Hao. Dia sudah tiada. Wang Hao sudah tiada? Aku bahkan tidak berkedip tadi. Sudah kubilang, percayalah padanya. Aku, Jiang, tidak pernah salah menilai orang, apalagi menantu baikku ini. Mungkinkah Cheng Tian menyembunyikan sesuatu? Wang Chengyi, pertandingan kali ini, kalian kalah. Tidak benar. Seluruh meridian muridku hancur. Itu bukan perbuatan muridmu, tapi karena dia menggunakan teknik tombak Chang Hong dan kehilangan kendali atas kekuatannya. Jadi, pertandingan ini tidak sah. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Rupanya Wang Hao kehilangan kendali atas kekuatannya. Wang Chengyi, jangan keterlaluan. Muridmu kehilangan kendali di atas arena, itu artinya kemampuannya memang kurang. Dengan begitu dia kalah. Mengapa banyak sekali alasan? Ku bilang tidak sah, ya tidak sah. Muridku kehilangan kendali, pasti ada hubungannya denganmu. Aduh, ini bukan urusanku.
Muridmu sendiri yang kehilangan kendali atas kekuatannya. Jika bukan karena provokasi kata-katamu, bagaimana mungkin dia menggunakan teknik tombak Changhong, dan bagaimana mungkin dia bisa kehilangan kendali? Alasan macam apa itu, tua bangka? Jangan sembarangan menuduhku. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas nyawa muridku. Cheng Tian, awas. Hanya dalam beberapa bulan terakhir, kamu ternyata bisa berkembang secepat ini. Ini hanyalah pertandingan antar junior. Sebagai orang yang lebih tua, tidak pantas bagimu untuk ikut campur, kan? Menantumu telah membuat Hao tiada. Tua bangka, jangan tak tahu malu. Jelas-jelas muridmu itu lemah, dia sendiri yang salah berlatih hingga tiada. Bocah, jaga ucapanmu agar lebih sopan. Wang Chenggi, pilihannya adalah kamu terus mengirim murid ke atas panggung, atau pertandingan ini berakhir sampai di sini. Ayah, menurutku, keluarga Wang sudah kehabisan orang. Selain si Wang Hao ini, yang lainnya hanyalah sampah tidak berguna. Aku bisa membereskan mereka satu persatu. Jangan keterlaluan. Tunggu sampai aku pulang sebentar, lalu aku akan bertarung lagi dengan kalian. Pergi. Wang Chenggi, di dunia persilatan ini, kejujuran adalah yang utama. Serahkan dulu aset kota Liu Yun dan 2 bidang tanah kepada keluarga Jiang milikku, baru setelah itu kalian boleh pergi. Jangan bermimpi. Tetua, Anda tidak apa-apa. Sudah sekian lama, tapi ilmu kalian tidak ada kemajuan sedikit pun. Ternyata, keluarga Wang hanya sejauh ini kemampuannya. Benar-benar keterlaluan. Kepala keluarga kami sudah mengundang Zhang Zixia dan Chen Yuan. Mereka ada di sekitar sini. Jika hari ini kalian tidak menyerahkan tombak Dewa Suanyuan, maka bersiaplah. Keluarga Jiang akan kami hukum sampai hancur. Zhang Zixia dan Chen Yuan, keduanya adalah petarung hebat tingkat 9. Jika mereka datang, akan sulit untuk dihadapi. Hampa, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sepertinya di pihak Wang Chenggi, segalanya tidak berjalan dengan lancar. Bukankah itu karena terakhir kali, kita membiarkan bocah Jiangwu itu kabur? Untungnya, kita sedang menyamar. Dia seharusnya tidak mengenali kita. Terakhir kali, bukankah karena ada ahli hebat itu, sehingga dia beruntung bisa lolos? Kali ini dia tamat? Ahli hebat yang tiada tanding itu? Sungguh mengerikan. Di dunia ini, ternyata ada orang sekuat itu di dunia ini. Seumur hidupku, aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Ayah, siapakah Zhang Zixia dan Chen Yuan itu? Aku juga belum pernah melihat mereka, tapi ku dengar. Mereka berdua adalah ahli hebat tingkat 9, yang terkuat di bawah tingkat Huang Ji. Entah mengapa mereka membantu keluarga Wang. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sehebat apapun bakat Cheng Tian, dia belum sepenuhnya berkembang, saat ini dia bukan tandingan mereka. Sekarang, pergi dari sini adalah pilihan terbaik. Dia bicara seolah-olah dia bisa menjadi ahli tingkat 9 saja. Diam. Cheng Tian, ayo kita segera pergi dari sini. Kamu bukan tandingan mereka saat ini. Oh. Ayo pergi. Berhenti. Jiangwu, bukankah tadi kamu sangat sombong? Sekarang mau pergi kemana? Minggir kamu. Nona manis, wajahmu cantik juga ya. Tunggu saja. Nanti akan kubuat kamu tiada bersama Hao. Tua bangka, kamu bosan hidup ya? Ayah mertua, beri dia sedikit pelajaran. Wang Chenggi, jangan halangi jalan kami. Hati-hati, pedang di tanganku ini tidak kenal ampun. Jiangwu, kamu berani menyentuhku? Tetua Zhang, Tetua Chen, kemarilah. Keluarga Jiang akan berakhir tragis. Kalau begitu sebelum mereka berdua datang, aku akan menghabisimu duluan. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Sampai berani melawan kami? Memberi hormat kepada Tetua Zhang dan Tetua Chen. Melihat pakaian mereka yang mewah, mereka benar-benar bukan orang sembarangan. Dua orang ini adalah Zhang Zixia dan Chen Yuan. Siapa tadi yang berani menyentuh orang-orang dari keluarga Wang? Tetua Zhang, itu mereka. Dua senior, kami tidak punya dendam pribadi dengan kalian. Sebenarnya apa yang sudah keluarga Wang berikan sebagai imbalan kepada kalian? Kamu tidak perlu tahu. Sebentar lagi aku akan mengirim kalian ke alam baka. Berlututlah sekarang. Merangkaklah di bawah selangkanganku.
dan serahkan tombak Dewa Suanyuan. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni kalian. Jangan harap, bahkan jika aku harus tiada, jangan harap bisa mengambil tombak Dewa Xuanyuan. Jelas-jelas kalian yang mengajukan pertandingan dan taruhan ini, tapi sekarang kalian menjilat ludah sendiri. Aku tidak menjilat ludah sendiri. Kalian tidak akan punya nyawa untuk mengambil aset kota Liuyun, dan kalian juga tidak bisa mempertahankan tombak Dewa Suanyuan. Apakah orang-orang keluarga Wang sekarang hanyalah sekumpulan orang tak tahu malu? Tetua Zhang, bocah inilah yang membuat muridku tiada. Maksudmu dia? Benar sekali. Tetua Zhang, serahkan bocah ini padaku. Aku akan mencungkil kedua matanya, mematahkan anggota tubuhnya, dan menghabisinya sampai hancur. Tetua Zhang, kamu, apa maksud semua ini? Senior, tadi kami tidak melihat Anda, mohon ampuni kami. Ampuni kami, ampuni kami. Apa yang terjadi? Aku tidak salah lihat kan? Dua pendekar hebat tingkat 9 berlutut kepadanya. Mungkinkah kekuatan Cheng Tian bukan hanya tingkat 8, melainkan di atas tingkat 9? Dan sebelumnya, dia sudah pernah berurusan dengan kedua orang ini. Siapa sebenarnya bocah keluarga Jiang ini, sampai bisa membuat dua tetua memberi hormat sebesar ini? Aduh, dua senior sekalian, apakah kalian tidak salah orang? Aku tidak pantas menerima ini. Benar, dua tetua, apakah kalian tidak salah lihat? Diam kamu. Senior, tadi kami yang buta, mohon jangan marah. Mohon maafkan kami, senior. Dua pendekar tingkat 9. Memberi hormat seperti itu, menantu keluarga Jiang ini latar belakangnya tidak sembarangan. Benar sekali. Bisa membuat tetua Zhang dan tetua Chen begitu hormat. Menantuku yang baik, kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Sikap rendah hatimu ini sudah agak keterlaluan. Ayah mertua, aku sama sekali tidak mengenal mereka. Sudahlah, aku mengerti maksudmu. Aku benar-benar tidak kenal mereka. Kamu benar-benar tidak kenal. Kalau tidak kenal pun harus pura-pura kenal. Sekarang kami semua bergantung padamu. Apa kamu benar-benar berharap sampah ini bisa mengenal orang hebat? Baiklah, aku memaafkan kalian. Terima kasih, senior. Terima kasih banyak, senior. Senior benar-benar berada di tingkat sakti. Tadi saat memaksa kami berdiri, kami sama sekali tidak bisa melawan. Mungkinkah menantu keluarga Jiang ini, asal-usulnya memang tidak sederhana? Tetua, sekarang bagaimana? Tetua Zhang, tetua Chen, sebelumnya kita sudah ada janji. Kalian juga sudah menerima imbalannya. Apa kalian ingin membatalkan janji? Beraninya kamu bersikap tidak sopan pada senior? Janji kami dengan keluarga Wang dibatalkan. Tidak hanya itu, kamu juga harus menerima hukumanmu. Aduh, Wang Chenggi, katanya kamu, kenapa begitu sombong? Hah? Kalian tidak bisa menghabisiku. Jika tidak, saat kepala keluarga keluar dari pengasingan, dia tidak akan pernah melepaskan kalian. Saat itu tiba, kalian seluruh keluarga Jiang akan ikut tiada bersamaku. Lelucon macam apa ini? Aku adalah yang terkuat di antara generasi tua wilayah utara. Untuk apa aku takut pada Wang Xianyi? Hari ini, kalian tidak hanya harus menyerahkan aset milik kota Liuyun dan 2 bidang tanah kepada keluarga Jiang, tapi juga harus bersujud minta maaf pada senior, atau nyawa sampahmu akan melayang. Kamu... Senior, apakah Anda puas dengan hasil seperti ini? Jangan berlebihan. Nanti rahasia kita bisa terbongkar. Istriku, meskipun aku tidak bisa bela diri, tapi kemampuan aktingku lumayan juga. Kalian lakukan saja sesuka hati. Tidak perlu pedulikan perasaanku. Senior, Anda tenang saja. Kami pasti akan melakukannya sampai Anda merasa sangat puas. Habisi aku sekarang. Tunggu sampai kepala keluarga keluar. Kalian semua akan menyesal. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Wang Xianyi juga akan segera menyusulmu ke alam sana. Siapa yang berani bicara besar dan ingin menghabisi anggota keluarga Wang? Wang Xianyi, akhirnya kamu muncul juga. Kenapa bocah ini terlihat sangat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa kamu? Ini adalah keluarga Jiang, silakan keluar. Pergi. Kepala keluarga, kamu akhirnya datang. Mereka ingin menghabisiku. Kepala keluarga Jiang? Sudah lama tidak bertemu. Bukankah itu keluarga Wang? Kepala keluarga Wang Xianyi? Dia juga datang. Wang Xianyi, beraninya kamu menghabisi murid keluarga Jiangku? Benar-benar dia. Wajah ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tenanglah sedikit. Balas dendam tidak akan terlambat, meski menunggu 10 tahun. Kabarnya Wang Xianyi sudah lama mencapai tingkat 9. Sekarang kita masih belum tandingan baginya. Jangan gegabah, kamu saat ini bukanlah tandingan Wang Xianyi. Wang Xianyi? Menghabisi murid keluarga Jiangku? Apa kamu ingin cari mati?
Kepala keluarga Jiang, selama beberapa tahun aku bermeditasi, ternyata keberanianmu menjadi jauh lebih besar ya. Hanya satu orang yang tiada, terlalu sedikit. Kepala keluarga Wang, Diam, kalian dua orang tua yang harusnya sudah tiada, sudah menerima imbalan tapi tidak bekerja. Ingin mati? Wang Xianyi, melihat sebelumnya kamu telah memberikan beberapa butir pil, aku akan menghargaimu. Tapi kamu ini terlalu menganggap dirimu hebat, bukan? Zixia, apa gunanya bicara dengannya? Benar-benar cari mati. Kekuatanmu ternyata sudah melampaui tingkat 9, di atasku. Apa? Wang Xianyi sudah menembus tingkat kekuatan sakti. Bukankah ini melampaui? Orang nomor 1 di wilayah utara, Huang Jitai. Bagaimana mungkin? Bahkan tetua Zhang dan tetua Chen bukanlah tandingannya. Tentu saja. Tanah kekuatan ilahi berada di bawah tingkat dewa, namun di atas segalanya. Bagaimana mungkin? Baru sebentar saja berlalu. Bagaimana mungkin kamu mencapai ranah kekuatan ilahi? Kekuatan Tuan, bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Sayang sekali. Kalian dua orang tua bangka, telah menutup jalan kalian sendiri, kalian tidak ditakdirkan untuk ranah kekuatan ilahi. Kalian semua yang ada di sini, harus ikut tiada bersama Wang Hao. Wang Xianyi, hari ini murid-murid keluarga Wang lah, yang datang mencari masalah lebih dulu. Diam, kalian membuat murid keluarga Wangku tiada, bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkannya? Kepala keluarga, suruh mereka berlutut di hadapan Wang Hao, bersujud, dan bayar dengan nyawa mereka. Kalian semua, berlututlah. Masing-masing sujud 3 kali, lalu lumpuhkan ilmu bela diri dan kaki kalian sendiri, maka aku akan melepaskan kalian. Senior, cepatlah bertindak. Kami sudah tidak kuat lagi. Bertindak apa? Aku tidak bisa mengalahkannya. Ini bagaimana mungkin? Bukankah kamu juga berada di ranah kekuatan ilahi? Jangan menyulitkannya lagi. Mana mungkin dia punya kultivasi ranah kekuatan ilahi? Benar, jika dia berada di ranah kekuatan ilahi, mana mungkin membiarkan Wang Xianyi bicara omong kosong di sini? Habislah sudah. Senior berada di atas kita, tapi masih di bawah ranah kekuatan ilahi. Jangan harap. Penatu Agung. Hormat saya kepada kepala keluarga. Kepala keluarga Jiang, sepertinya kamu tidak terima ya. Meskipun keluarga Jiangku harus hancur, kami akan tetap teguh sampai akhir. Tidak mungkin berlutut pada orang-orang tak tahu malu seperti kalian. Penatu Agung, siapkan formasi. Junior memberi hormat kepada kepala keluarga Wang. Mohon Tuan lepaskan kami semua. Penatua Agung, apa yang sedang kamu lakukan? Kepala keluarga Jiang, setiap orang punya nasibnya masing-masing. Mereka tidak ingin tiada. Memangnya kamu ingin mereka semua celaka? Jiang Wu, waktu keluarga Jiang sudah habis. Kami memilih keluarga Wang agar punya jalan keluar. Kami hanya melakukan hal yang benar. Aku akan menghabisi pengkhianat sepertimu. Jangan gegabah. Jika tidak ingin tiada juga boleh, 3 hari lagi, datanglah ke keluarga Wang untuk upacara pengorbanan. Kepala keluarga, kita tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Diam. Aku sebagai kepala keluarga punya rencana sendiri. 3 hari lagi datanglah ke keluarga Wang untuk upacara. Jika tidak datang, urusannya tidak akan sesederhana kehilangan 1 atau 2 nyawa saja. Mengenai kejadian di arena latihan tadi, aku sudah mendengarnya. Apakah kalian sungguh ingin pergi mengikuti upacara di keluarga Wang? Saat ini, selain mengikuti upacara di keluarga Wang, kita tidak punya pilihan lain. Jika tidak ikut upacara, saat Wang Xianyi menyerang balik, kita pasti akan tamat. Tapi dengan ikut upacara, meskipun kemungkinannya sangat kecil, setidaknya masih ada harapan untuk selamat. Siapa yang menyangka kalau tingkat ilmu Wang Xianyi bisa meningkat secepat itu? Benar, hanya dalam waktu beberapa tahun saja, dia sudah menembus tahap kekuatan suci. Ayah, kita masih memiliki tombak Dewa Xuanyuan. Itu hanyalah seonggok besi tua. Sudah 100 tahun, tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya. Karena keadaan sudah seperti ini, kita harus mencobanya. Besok kita pergi ke pavilion tombak dewa bersama-sama. Baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyiapkan alas tidur di lantai. Naiklah, tidurlah di ranjang bersamaku. Kamu yakin? Iya, kamu sudah lolos ujian dariku hari ini.
Kalau begitu, jangan menyesal ya. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa buka baju? Mana ada orang tidur pakai baju lengkap? Tapi kamu tidak perlu. Sampai membukanya seperti itu kan? Oh, aku mengerti. Kamu lebih suka aku tetap berpakaian? Baiklah. Kalau begitu aku hanya akan melepas celana. Dasar pria mesum. Aku bilang kamu boleh tidur bersamaku, tapi bukan berarti kamu boleh menyentuhku. Malam ini kamu tidur di sisi luar, dan aku di sisi dalam. Kamu lihat garis ini? Jika kamu berani melewati garis ini, aku akan memberimu pelajaran. Ya, aku sudah berharap terlalu banyak. Tapi, tidur di ranjang masih jauh lebih baik daripada di lantai. Dasar mesum. Kenapa kamu melewati garisnya? Jelas-jelas kamu yang melewati garis, kamu yang memelukku duluan. Memangnya kenapa kalau aku lewat garis, aku juga tidak melakukan apa-apa padamu? Lagi pula, kalau bukan karena kebaikanku membagi setengah ranjang ini untukmu, seluruh ranjang ini pasti sudah jadi milikku. Cih. Bagus sekali. Apa terasa nyaman disentuh? Semuanya sangat bagus. Kalau begitu cepat lepaskan. Bangunlah. Segera. Kak. Apa yang sedang kalian lakukan? Gadis nakal, sudah kubilang ketuk pintu dulu, tapi kamu malah memaksa masuk. Kamu mengganggu Kak dan Kak. Mengganggu waktu mesra suami Kak, kan? Bukan begitu, Ayah. Dia berani. Diam. Kalian lanjutkan saja. Ayah, kami tidak melakukan apa-apa. Benar, benar. Kami tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya memang kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Mana boleh begitu? Kalian harus mempercepat prosesnya. Ayo pergi. Berhentilah bercanda. Kita harus segera pergi ke pavilion Tombak Dewa. Dahulu kala keluarga Jiang adalah keluarga nomor 1 di wilayah utara. Semua itu berkat senjata ini, Tombak Dewa Suanyuan. Tombak Dewa Suanyuan? Apa memang benar sekuat itu? Tentu saja. Tombak Dewa Suanyuan bukanlah senjata biasa. Pemiliknya bisa menyerap kekuatan di dalamnya, memahami rahasia tersembunyinya, mencapai tingkat kekuatan sakti, dan menguasai wilayah ini. Sayang sekali. Sungguh disayangkan. Selama 300 tahun, tidak ada yang bisa melangkah ke dalam formasi ini, sehingga tidak ada yang bisa mencabut Tombak Dewa Suanyuan ini. Kekuatan ini, formasi ini dibuat oleh seseorang di tingkat kekuatan sakti. Formasi ini ditinggalkan oleh leluhur keluarga Jiang. Leluhur itu berada pada tingkat kekuatan sakti. Tombak Dewa ini adalah harapan terakhir kita. Mari kita segera mulai. Begitu percaya diri, kamu bicara seolah-olah kamu bisa mencabutnya saja. Siapa yang mau mencoba duluan? Biarkan saya yang mencobanya terlebih dahulu. Meskipun Tombak Dewa Suanyuan adalah pusaka leluhur keluarga Jiang, tapi dalam situasi sekarang, kita tidak bisa terlalu memikirkannya lagi. Ketua Zhang, silakan. Bahkan Tetua Zhang pun tidak bisa masuk ke dalam. Formasi ini tidak hanya melihat tingkat kultivasi, tapi lebih kepada menguji kualifikasi dan bakat. Siapa selanjutnya yang ingin mencoba? Biar aku.
Tombak dewa ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Bakat seorang kultivator tingkat 9 pun tidak bisa mendapatkan pengakuan dari tombak dewa? Apa memang harus mencapai tingkat kekuatan sakti? Tombak Dewa Suanyuan adalah benda pusaka dewa. Orang biasa tidak akan bisa menggerakkannya. Apa kalian masih ingin melanjutkannya? Haha. Bahkan 2 senior saja tidak sanggup melaluinya. Aku sadar kemampuanku biasa saja dan tidak akan bisa melewatinya. Tapi kakak, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Aku rasa kamu pasti bisa. Ya, hal ini menyangkut hidup dan mati. Keluarga Jiang, aku harus mencobanya. Istriku sudah melangkah 3 langkah. Bakatnya tidak berada di bawah kedua tetua itu. Langkah keempat. Kekuatan gadis ini ternyata berada di atas kita. Benar. Bakat seperti itu sungguh luar biasa. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kawan, tombak dewa mulai menunjukkan kekuatannya. Jika dia terus maju, nyawanya akan terancam. Aku tidak boleh menyerah. Hanya dengan mencabut tombak ini, aku bisa menyelamatkan keluarga Jiang dari kehancuran. Yi, cepat jangan dipaksakan lagi. Keselamatanmu lebih penting. Benar. Kakak, Yi, cepat kembali. Jiang Yi, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali sekarang juga. Aku tidak akan menyerah. Gawat, roh tombak telah bangkit. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Dia akan segera tiada. Istriku, bertahanlah. Aku datang. Cheng Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Di sini sangat berbahaya, cepat pergi. Ayahmu yang menyuruhku ke sini. Aku punya kartu as. atas dasar apa? Wang Chengtian hanyalah seorang sampah. Ayah dan mereka semua tidak bisa masuk, tapi dia bisa masuk begitu saja dengan cepat. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Apa dia sudah bosan hidup? Harap tenang. Bahkan para senior pun tidak dipandang. Itu karena mata tombak Dewa Suanyuan sudah buta. Ayah mertua menggunakan pusaka sakti. Aku bahkan tidak terluka sedikit pun. Cheng Tian, cepatlah keluar dari sana. Jangan memaksakan diri. Kamu bisa celaka. Kamu adalah istriku. Bagaimana mungkin aku hanya diam saja melihatmu tiada? Tempat ini tidak aman. Cepatlah keluar. Yi, di mana Cheng Tian? Cheng Tian masih ada di dalam. Dia belum keluar. Karena telah mengusik roh tombak, harus ada seseorang yang tetap tinggal di dalam formasi. Kekuatan suci dari tombak dewa ini, bahkan jika kami yang menyentuhnya, akan hancur seketika. Ayah, bukankah ayah masih punya kartu as? Cepat keluarkan dan selamatkan Cheng Tian. Kartu as terbesarku adalah Cheng Tian. Mana ada kartu as yang lain? Dunia ini ternyata benar-benar ada naga. Junior, segera pergi dari sini. Kesempatan seperti ini, mana mungkin bisa disentuh oleh orang sepertimu. Bahkan jika hari ini aku harus tiada, aku akan tetap mencabut tombak dewa ini. Lumayan juga keberanianmu, aku akan menghabisimu dengan cepat. Kekuatan ini, bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa mendekat. Tombak dewa, pinjamkan kekuatanmu padaku. Tidak. Apa yang terjadi di dalam sana? Tunggu dulu, kekuatan formasinya tiba-tiba melemah. Ayah, cepatlah masuk dan selamatkan Cheng Tian. Kekuatan formasi sedang melemah. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk masuk ke dalam formasi. Kedua senior,
Tolong ikut saya masuk untuk menyelamatkannya. Baik. Jangan pergi. Cheng Tian, Ayah, kenapa kalian kesini? kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tadi entah apa yang terjadi, naga itu tiba-tiba saja musnah. Apa? Roh pelindung tombak dewa telah musnah. Hei, hei, Kak. Cheng Tian, kamu masih hidup? Kamu tadi benar-benar membuat kami takut setengah mati. Istriku, aku baik-baik saja. Kalau tidak percaya, periksa saja sesukamu. Aku sehat walafiat. Siapa juga yang mau memeriksamu? Lain kali, jangan pernah bertindak impulsif seperti itu lagi. Jangan khawatir. Lihat apa ini? Cih, apa yang kau banggakan? Jika bukan karena ayahku dan dua senior itu, kamu pasti sudah tiada. Apalagi sampai bisa mencabut tombak Dewa Xuanyuan. Yuer, diamlah sedikit. Apa aku salah bicara? Dia hanyalah sampah dalam kultivasi. Jika bukan karena ayahku dan dua senior itu, dia pasti sudah hancur tak bersisa. Sudahlah. Bagaimanapun Cheng Tian adalah orang pertama yang bisa mencabut tombak dewa. Dianggu, dari mana kamu menemukan menantu seperti ini? Dia sungguh sangat luar biasa. Baru saja memang Cheng Tian yang mengusir naga roh tombak itu. Dianggu, aku sedang bertanya padamu. Tuan Wang, sepertinya ini memang sudah takdir. Jiang Wu sangat beruntung bisa mendapatkan senior sebagai menantunya. Kalau tahu begini, aku juga akan membawa cucu perempuanku. Siapa tahu dia akan tertarik padanya. Semuanya lihat, ada sesuatu yang terjadi pada tombak Xuanyuan. Jangan-jangan benda itu rusak? Mana mungkin? Tombak Dewa Xuanyuan adalah pusaka suci. Bahkan seorang dewa pun tidak akan bisa merusaknya. Terlebih lagi, patah. Tuan Wang, apa Anda baik-baik saja? Ini hanyalah barang berkualitas rendah. Jangan sampai Anda melukai diri sendiri, karena itu akan merepotkan. Mustahil. Aku sudah menjaga pavilion tombak dewa ini selama 100 tahun, dan ini barang asli. Ini adalah benda yang diwariskan oleh leluhur sebagai harta pusaka. Kalau begitu semuanya sudah berakhir, leluhur pasti sudah tertipu. Tuan Wang, bagaimana mungkin tombak Dewa Xuanyuan ini bisa menjadi seperti ini? Aku juga tidak tahu, tombak Dewa Xuanyuan sekarang tidak memiliki kekuatan dewa. Sudah menjadi seonggok besi tua. Artinya, tombak ini sudah tidak berguna. Lalu jika tidak ada tombak dewa, bagaimana cara kita menghadapi Wang Xianyi? Senior, saya memiliki sebuah senjata pusaka yang disimpan di sekte. Mungkin bisa digunakan untuk menghadapi Wang Xianyi. Aku dan saudara Chen akan segera kembali untuk mengambilnya. 2 hari lagi, sampai jumpa di upacara keluarga Wang. Terima kasih banyak, Tetua. Wang Cheng Tian, lihat itu. Mereka melarikan diri saat keadaan sulit. Menurutku, orang itu, jika tidak punya kemampuan, hanya mengandalkan mulut saja, orang lain tidak akan mau berkorban untukmu. Yuer, beraninya kamu bicara seperti itu kepada suami Kak? Cukup. Dianggu tetap di sini, yang lain keluar. Kak, Tuan Wang, ada masalah apa? Sayang sekali tombak ini rusak. Tunggu, di dalam tombak dewa ini jelas masih ada kekuatan dewa. Ternyata begitu. Dianggu, dari mana kamu menemukan menantu ini? Siapa dia sebenarnya? Tuan Wang, apa maksud Anda? Cheng Tian, ternyata bisa menekan kekuatan dewa di dalam tombak ini. Ketahuilah, bahkan orang nomor 1 di wilayah utara, yaitu Wang Xianyi, dia pun tidak bisa melakukannya. Apa? Kalau begitu menurut perkataan Anda, selama ada Cheng Tian, maka keluarga Jiang milikku tidak perlu takut lagi pada keluarga Wang? Lalu 2 hari lagi, apakah kamu masih menginginkan tombak dewa ini? Tidak perlu. Tombak ini, simpan saja untuk tahun baru, untuk memotong daging. Pasangan Wang Xiande ini benar-benar licik.
Cheng Tian, lihat ada tulisan di prasasti ini. Pasangan Wang Xiande bersekongkol dengan alam iblis, mencelakai keluarga Wang, dan merugikan wilayah utara. Wang Xianyi, beraninya memfitnah orang tuaku, bersekongkol dengan alam iblis. Ini benar-benar tak termaafkan. Dia memang pantas dihukum, tapi kamu harus tenang dulu. Wang Xiande ternyata bersekongkol dengan iblis, sungguh perbuatan yang tak termaafkan. Tuan Saudara, apakah Anda tahu siapa yang mendirikan prasasti ini? Paman Jiang, prasasti ini didirikan oleh ayahku. Kenapa? Kamu pasti menantu baru yang direkrut keluarga Jiang, kan? Aku tahu keluarga Jiang dulu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Xiande. Sayang sekali dia bersekongkol dengan iblis, mencelakai rekan-rekannya, dan pantas dihabisi. Kami mendirikan prasasti ini juga untuk memperingatkan generasi mendatang. Semua itu omong kosong. Tenanglah, sekarang kamu belum boleh menunjukkan identitasmu. Jiang Yi, atur suamimu itu. Jika dia berteriak lagi, awas, aku akan menghukumnya dengan kejam. Kamu. Wajahnya itu mengingatkanku pada Wang Chengtian, putra seorang pengkhianat, seharusnya dibuang saja seperti sampah. Benar-benar beruntung dia. Kamu. Yang bersekongkol dengan Raja Iblis jelas-jelas adalah ayahmu, Wang Xianyi. Dan buka matamu lebar-lebar, lihatlah dengan jelas. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah mantan tuan muda keluarga kita. Kalian bisa tanyakan langsung. Apakah fakta tahun itu memang benar seperti itu? Ayah. Wang Chengtian, ternyata kamu masih hidup. Ayah, apa yang ayah lakukan? Yi, jangan khawatir. Ayah tahu apa yang ayah lakukan. Karena ayah mertua begitu yakin, aku pun merasa tenang. Berkat bantuan ayahmu dulu, ada sungai di bawah tebing itu, sehingga aku tidak tewas terjatuh. Baguslah kalau tidak mati. Bagus sekali kamu masih hidup. Kali ini, aku sendiri yang akan menyiksamu sampai tiada. Ayahmu menjebak orang tuaku, dan menghina mereka lewat batu nisan. Apa kamu tidak takut akan kualat? Apa memang ada kejadian seperti itu? Orang macam apa Wang Xiande itu? Aku rasa, semua orang yang ada di sini memahaminya lebih baik dari siapapun, bukan? Benar sekali Tuan Muda Wang. Siapa yang tidak tahu soal itu? Si Wang Xiande yang rendah itu, bersekongkol dengan iblis. Benar, dia benar-benar mempermalukan nama baik orang-orang, keluarga Wang. Kalian semua ini hanya sekumpulan penjilat yang lemah. Hanya tahu cara bermuka dua. Apa kalian akan mengabaikan kebenaran begitu saja? Kebenaran? Kebenaran apa? Akulah keluarga Wang, dan akulah kebenarannya. Tapi, aku akan memberimu satu kesempatan. Kita bertanding. Jika menang, aku akan melepaskanmu. Jika kalah, artinya tamat riwayatmu. Baik. Itu adalah ucapanmu sendiri. Jangan menariknya kembali. Jangan. Ayah, dia berada di tingkat 6. Bertanding dengannya. Apa bedanya dengan menghabisi Cheng Tian? Istriku, karena ayahmu begitu percaya diri, dia pasti punya rencana cadangan. Baik. Aku setuju untuk bertanding denganmu. Cheng Tian. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kalian keluar dari keluarga Wang dengan selamat. Jiang Wu, Tuan Muda Wang, berada di tingkat 6. Bersiaplah untuk mengurus jenazah menantumu. Ayah, Wang Chengji berada di tingkat yang sama dengan ayah. Cheng Tian tidak mungkin bisa melawannya. Seolah-olah dia bisa mengalahkan siapa saja. Menurutku, karena kedua senior tingkat 9 tidak ada, sebaiknya kita tetap rendah hati saja. UR, tutup mulutmu. Yi, tenang saja. Cheng Tian menghadapinya. Masih sangat mudah baginya. Omong kosong. Lihat saja bagaimana dia akan tiada nanti. Jiang Wu, kamu sudah tua dan rabun. Ingin mengandalkan menantu untuk bangkit kembali. Jangan mimpi. Wang Chengtian, jika kamu berlutut memohon ampun sekarang, mematahkan tangan dan kakimu sendiri, serta mencungkil kedua matamu, mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Aku, Wang Chengtian, hanya berlutut pada orang tua. Berlutut pada semesta, berlutut pada penolong, tapi tidak akan pernah berlutut pada binatang. Bagus-bagus sekali. Sejujurnya, pada malam orang tuamu tiada, aku juga ada di sana. Aku bahkan sempat menginjak hingga patah kedua kaki mereka. Terutama ibumu, dia berlutut dan menangis memohon padaku, lepaskan Cheng Tian milikku. Dia kan cuma seorang anak kecil. Dasar bodoh. Dasar binatang. Jangan salahkan kami karena bertindak kejam. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu harus menjadi tuan muda? Tapi hanya sampah yang tidak punya ilmu bela diri. Sudah takdirmu menjadi batu loncatan dalam perjalananku. Sekarang aku akan mengirimmu pergi untuk berkumpul dengan orang tuamu. Tunggu sebentar. Ayah mertua, jika ayah punya kartu as, cepat keluarkan sekarang. Aku takut tidak akan kuat menahannya. Rasakan ini.
Apakah pedang suci King Tian ini bisa bertahan secara otomatis? Hawa pedang ini. Energi pedang yang mengerikan ini, tidak kusangka kemampuan pedang menantuku sudah mencapai tingkat setinggi ini. Energi pedang ini sepertinya bisa membelah langit dan bumi. Mungkinkah ini adalah kekuatan asli dari Cheng Tian? Mungkinkah selama ini dia hanya berpura-pura lemah? Ini tidak mungkin. Sampah ini, bagaimana bisa mengeluarkan energi pedang semengerikan ini? Tidak mungkin. Energi pedang ini tidak nyata. Paman Jiang ternyata menyembunyikan kemampuannya. Ini yang namanya di atas langit. Masih ada langit. Cepat pergi dari sini. JR. JR. Ayah, Wang Cheng Tian menggunakan trik kotor. Habisi dia. Ini, bukankah Wang Cheng Tian itu hanya sampah? Tapi energi pedang tadi, sepertinya tingkat 7 pun tidak akan sanggup menahannya. Mungkinkah selama ini dia hanya berpura-pura? Ternyata suamiku adalah seorang dewa pedang. Kakak ipar, sebelumnya aku tidak mengenali kehebatanmu. Aku telah banyak menyinggungmu. Kuharap Anda berbaik hati untuk memaafkanku. Kalian salah paham. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Menantuku yang baik. Jangan rendah hati lagi. Hampir saja lupa. Pertarungan antar generasi muda ini, tidak boleh ketahuan bahwa Paman Jiang ikut campur. Benar. Itu perbuatanku. Tidak ada hubungannya dengan ayah mertuaku. Pedang itu? Aku membantumu menerobos dan membiarkanmu menduduki posisi kepala keluarga. Jangan sampai kamu melupakan perjanjian kita sebelumnya. Itu adalah kunci bagiku untuk menjadi dewa. Baik. Saya tidak akan pernah melupakannya. Begitu ada kabar tentang teknik kultivasi Cakrawala Agung, pedang suci Cheng Tian, dan keberadaan pil penciptaan, saya akan segera melapor kepada Yang Mulia Raja Iblis. Sebaiknya begitu. Jika nanti menghadapi bahaya, hancurkan giok ini. Aku sendiri yang akan turun tangan membantu. Baik. Pantas saja energi pedangnya begitu kuat. Ternyata dia mengandalkan pedang suci Cheng Tian. Tapi keponakanku yang baik, kamu benar-benar memberiku hadiah yang sangat besar. Wang Xianyi, tadi putramu bilang, jika kami memenangkan pertarungan ini, maka kalian akan melepaskan kami. Melepaskan kalian? Lelucon macam apa ini? Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Apa kalian orang-orang keluarga Wang? Hanyalah berandalan yang tidak bisa dipercaya? Jika bukan karena Wang Cheng Tian menggunakan trik kotor, hanya dengan kemampuan sampah sepertinya, mana mungkin bisa menang melawan putraku? Omong kosong. Kau menuduh kami menggunakan trik kotor? Apa kau punya buktinya? Banyak bicara. Aku Wang Xianyi, yang menguasai wilayah utara, selalu bertindak tegas dan cepat. Untuk apa butuh bukti? Ayah, habisi mereka. Setelah bertahun-tahun, kalian berdua, ayah dan anak yang hina, masih saja tetap licik, dasar tidak tahu malu. Jika dulu Wang Cheng Tian tidak membuatmu celaka, seharusnya kau pergi dari wilayah utara, sekarang kau datang untuk mengantar nyawa, maka paman akan mengabulkan keinginanmu. Wang Xianyi, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Jangan sampai nanti tewas di tangan menantuku, lalu mengadu di akhirat. Paman Jiang, apa kau sudah pikun karena terlalu tua? Jangan kira karena menggunakan trik licik dan menang dariku, kau bisa menang melawan ayahku. Jiang Wu, dengan adanya dirimu di keluarga Jiang, kalian pasti akan hancur. Sekarang bersujudlah dan akui kesalahanmu. Jadilah budak keluarga Wang selamanya, mungkin kau masih bisa tetap hidup. Dasar kau anjing tua, aku akan menghabisi kalian sekarang juga. Ayah mertua, mari kita bersikap tenang. Sudah terlambat. Hari ini kalian semua akan tiada. Asalkan bisa mendapatkan pedang ini, Tuan Iblis pasti akan memberikan hadiah. Jiang Wu benar-benar cari mati. Sepertinya keluarga Jiang ini akan segera hancur.
Dua senior, akhirnya kalian datang juga. Tetua Zhang, Tetua Chen, tadinya aku mengira kalian tidak akan mencampuri urusan ini lagi, tapi kalian malah membawa cermin Jiantian ke sini. Wang Xianyi, kamu bersekongkol dengan orang-orang dari alam iblis, bagaimana mungkin kami hanya diam saja? Kalian benar-benar ingin ikut campur dalam masalah ini? 7 tahun lalu kamu mencelakai pasangan Wang Xiande, merebut posisi kepala keluarga, dan dibalik semua ini, semuanya dibantu oleh kaum iblis. Hukuman apa yang pantas untukmu? Lalu kenapa kalau memang aku yang melakukannya? Apa yang telah aku lakukan? Semuanya demi keberuntungan umat manusia. Siapa di antara kalian yang keberatan? Kepala keluarga sangat luar biasa dan bijaksana. Menurutku merekalah yang menyebarkan kesesatan dan memfitnah kepala keluarga Wang di sini. Kalian para pengecut yang hanya bisa menjilat. Dia bekerja sama dengan kaum iblis. Tapi kalian masih saja membela pengkhianat ini, si Wang Xianyi ini. Dasar sampah, tutup mulutmu. Kamu tidak punya hak untuk bicara. Tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Tunggu sampai kami berdua menangkap Wang Xianyi, baru kita bicara lagi. Trik murahan. Bagaimana mungkin? Tetua Zhang dan Tetua Chen ternyata tidak berdaya sama sekali. Aku berada di ranah kesaktian, mana mungkin bisa dibandingkan dengan semut tingkat 9 seperti kalian? Wanita tak tahu malu, aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Wah, astaga. Pencapaian pedang sakti kakak ipar ternyata bisa memukul mundur ranah kesaktian. Energi pedang ini, pencapaian ilmu pedang senior, sepertinya sudah mencapai puncaknya. Satu tebasan pedang langsung memukul mundur ranah kekuatan ilahi. Ini adalah dewa pedang di daratan. Mungkinkah sebelumnya dia benar-benar mengalahkanku dengan ilmu pedang? Kenapa paman kedua tumbang? Aku bahkan belum mengerahkan tenaga. Jangan berpura-pura terluka ya. Ayah. Kamu. Tidak apa-apa. Hanya sekumpulan semut saja. Jika bukan karena dia mengandalkan pedang suci King Tian, bagaimana mungkin dia bisa melukaiku? Anda bilang pedang itu adalah pedang suci King Tian? Benar sekali. Cheng Tian, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan pedang dewa itu, dan aku akan mengampunimu. Jika bukan karena pedang dewa ini, mana mungkin kamu punya pencapaian ilmu pedang setinggi ini? Sudah kuduga, sampah ini. Mana mungkin dia memiliki ilmu pedang seperti itu? Seberapapun sampahnya dia, bukankah dia tetap menang melawan muridmu di arena? Dasar wanita kejam. Bicara sekali lagi, akan kuhajar mulutmu itu. Tua bangka, jaga ucapanmu. Kepala keluarga, sekarang apa yang harus kita lakukan? Cih, pedang dewa memberimu ilmu pedang yang luar biasa, tapi sekuat apapun kamu hanyalah manusia biasa yang lemah. Itu adalah kuali pembakar darah. Lumayan juga pengetahuanmu. Kuali ini bisa meleburkan segala sesuatu di dunia ini. Wang Xianyi, itu cuma kuali rongsokan. Kamu masih mau berlaga? Kalau berani coba masukkan Cheng Tian ke dalamnya. Baik. Akan kuturuti kemauanmu. Astaga, dia serius? Ini tidak mungkin. Kekuatan senior sungguh luar biasa hebat. Bahkan bisa menghancurkan kuali pembakar darah hanya dengan satu tebasan. Pencapaian ilmu pedang seperti ini, kami semua tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak salah dia adalah menantu baikku. Sangat kuat. Cheng Tian, bagaimana kamu melakukannya? Aku juga tidak tahu. Benda itu langsung hancur dengan satu tebasan. Mungkin ini memang berkat pedang ini. Ayah, kuali pembakar darah telah hancur. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Wang Xianyi, sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika bukan karena pedang dewa itu, mana mungkin kamu bisa menghancurkan kuali pembakar darah milikku? Beraninya kamu meragukan kekuatan senior? Menurutku lebih baik senior habisi saja di hari ini.
Wang Xianyi, lepaskan putriku. Hadapi aku kalau berani. Serahkan pedang dewa itu, atau aku akan menghabisinya. Cheng Tian, jangan dengarkan dia. Tanpa pedang dewa itu, tidak ada satupun dari kita yang bisa keluar hidup-hidup. Wanita kejam, diamlah. Cheng Tian, kamu memiliki kemampuan untuk menebas ranah Shentong? Itu semua hanya karena pedang pusaka ini. Sedangkan Tuan Iblis adalah sosok setengah dewa yang sesungguhnya. Jika dia datang, apa kalian bisa melarikan diri? Bagus sekali. Ternyata, kamu benar-benar bersekongkol dengan wilayah iblis. Apa kamu tahu bahwa kamu akan membuat seluruh wilayah utara terjerumus ke dalam kehancuran abadi? Ini semua karena kalian yang memaksaku. Giok ini diberikan oleh Tuan Iblis. Begitu aku menghancurkannya, Tuan Iblis akan segera datang. Kalian semua akan tiada. Kalian tunggu saja, Tuan Raja Iblis tidak akan melepaskan kalian satupun. Gawat-gawat sekali, jika Raja Iblis sampai di sini, kita semua tidak akan berdaya melawannya. Siapa sebenarnya Raja Iblis itu? Raja Iblis berada di ranah setengah dewa, di atas ranah kekuatan sakti. 100 tahun yang lalu, dia ditekan oleh 3 leluhur dari wilayah utara, sehingga tidak bisa menginvasi wilayah utara. Tidak disangka dia kembali lagi secepat ini. Kini, ketiga dewa itu sudah lama tiada. Sepertinya tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menandingi Raja Iblis. Dia sekuat itu? Ayah mertua, apakah masih ada kartu as? Mana mungkin aku punya kartu as lagi? Kartu as terbesarku adalah kamu, tapi sekarang bahkan kamu pun takut pada Raja Iblis. Kartu as apapun tidak akan berguna. Sudah terlambat untuk menyesal. Tuan Raja Iblis tidak akan melepaskan kalian satupun. Wang Chengtian, jangan khawatir, aku tidak akan menghabisi Jiang Yi begitu saja. Aku akan mewakilimu untuk mengenal istrimu ini lebih dalam lagi. Beraninya kamu. Siapa orangnya yang berani melukai utusan iblisku? Dia orangnya. Bocah rendah ini tidak hanya melukaiku. Dia juga membawa pedang suci King Tian. Mungkin saja teknik bela diri dan obat suci ada padanya. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya aku menemukannya. Anak muda, 2 hari lagi aku akan keluar dari pertapaan, bawa teknik bela diri, pedang dewa, dan obat suci itu ke Gunung Duanhun, dan serahkan ketiga benda itu padaku. Cheng Tian, jika benda itu diserahkan padanya, wilayah utara akan hancur selamanya. Jangan pedulikan aku. Yi. Kak. Jika kamu terlambat, wanitamu dan orang-orang di sekitarmu, semuanya akan tiada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yi telah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Katakan sesuatu. Ayo, katakan sesuatu. Putriku hilang karena kesalahanmu. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Bagaimanapun caranya, kamu harus membawanya kembali dalam keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Aku kan sedang memikirkan caranya. Ibu mertua, Yi hilang karena diriku. Jadi jangan salahkan ayah lagi. Kalau tidak menyalahkannya, apa aku harus menyalahkanmu? Apa gunanya menyalahkanmu? Dengan kemampuanmu yang sekarang, bahkan untuk masuk ke Gunung Duanhun pun, kamu tidak akan sanggup. Kekuatan Raja Iblis terlalu besar, bahkan jika seluruh wilayah utara bersatu, sepertinya kita tetap bukan tandingannya. Jika kita tidak pergi, dengan temperamen Raja Iblis itu, aku takut wilayah utara akan mengalami kehancuran total. Saat itu terjadi, kita pasti akan tamat selamanya. Jika kita memberikan 3 benda itu kepadanya, wilayah utara juga akan hancur selamanya, dan tidak akan ada lagi orang yang bisa menghentikan Raja Iblis. Seandainya ketiga leluhur masih ada di sini, Raja Iblis tidak akan berani bertindak semena-mena. Cukup. Apa gunanya kalian membicarakan semua ini sekarang? Aku tidak peduli cara apapun yang kalian gunakan. Kalian harus menyelamatkan putriku. Sekarang satu-satunya cara adalah aku akan pergi menukar barang itu dengannya, lalu kalian siapkan formasi sihir untuk mengurungnya. Mengurung Raja Iblis? Kakak ipar, sepertinya itu tidak akan berhasil. Di dunia ini memang tidak ada dewa. Tapi setengah dewa sudah dianggap sebagai dewa. Lalu dalam situasi seperti ini, apakah ada cara lain lagi? Kalau begitu, kita lakukan sesuai perkataan Cheng Tian. Kumpulkan seluruh kekuatan wilayah utara, siapkan formasi sihir, dan kurung Raja Iblis itu. Kumpulkan semua ahli dari wilayah utara, pergi bersama ke Gunung Duanhun, dan buat perhitungan dengan Raja Iblis. Selamat atas keberhasilan Raja Iblis menyelesaikan pertapaan dan menaklukkan segala isi dunia. Sudahlah, berdirilah. Terima kasih Raja Iblis. Waktunya sudah tiba. Apakah Wang Chengtian masih belum mengirimkan ketiga barang itu ke sini? Tuan, sekarang baru tengah hari. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Benar, Tuan. Anda tidak perlu khawatir. Wang Chengtian hanyalah sampah tanpa kekuatan apapun. Dia tidak akan bisa berbuat banyak. 7 tahun yang lalu, aku menghabisi ayahnya semudah menginjak semut.
Sekarang menghadapinya pun sangatlah mudah. Aku yakin dia tidak akan berani. Gawat, Tuan. Ada masalah besar. Ada apa? Tuan, itu Wang Chengtian. Dia menerobos paksa masuk ke Gunung Duanhun, menghabisi banyak saudara kita, dan bahkan mengancam. Mengancam apa? Cepat katakan. Dia mengancam akan membongkar makam leluhur Tuan, menjadikan tengkorak Tuan sebagai mangkuk, dan juga berkata bahwa setelah ini tidak akan ada lagi Gunung Duanhun. Apa? Aku sendiri yang akan menghabisi bocah itu. Gunung Duanhun ternyata hanya begini saja. Penjaga gerbangnya pun sama sampahnya. Puncak gunung ini adalah kediaman penguasa iblis. Jam segini, dia seharusnya sudah keluar dari meditasinya. Semuanya, mendaki gunung ini hari ini, sepertinya kita hanya bisa bertemu lagi di kehidupan mendatang. Sepertinya tidak ada satupun dari kalian yang belajar. Kalian semua datang ke sini hanya untuk dihabisi. Chengtian, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi dari sini. Diam. Tidak disangka ya, Wang Chengtian, kamu membawa begitu banyak orang untuk tiada bersamamu. Sungguh membuatku terkejut. Lepaskan, Jiang Yi. Jika tidak, nasibmu akan sama seperti mereka. Coba saja kalau kamu berani menyentuhku, Tuan penguasa iblis tidak akan melepaskanmu. Tidak menghabisimu pun aku akan tiada. Lalu bagaimana jika aku menghabisi seekor anjing sepertinya? Hasilnya tetap sama. Lagi pula, di mana penguasa iblis itu? Cepat keluar. Lawanmu sudah datang. Gawat, penguasa iblis datang. Tekanan ini, bagaimana mungkin? Apakah karena aku sudah terlalu lama bermeditasi, sehingga orang cacat sepertimu pun berani bicara besar di hadapanku? Hormat saya kepada Raja Iblis. Berlutut. Hormat saya kepada Raja Iblis. Jadi kamu adalah Raja Iblis? Kurang ajar. Beraninya kamu tidak berlutut saat melihat Raja Iblis. Apa kamu ingin kuhabisi? Aku bukan anjingnya. Kamu, sudah cukup. Kamu, apakah teknik pedang dewa? Dan ramuan yang kuminta sudah kamu bawa? Lepaskan dia dulu. Baru aku akan memberikannya padamu. Siapa yang tahu kalau kamu akan berbuat curang? Diam. Lemparkan wanita ini padanya. Cepat ke sana. Yi. Kak. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Tampan, berikan barang itu padaku. Ayah mertua, berikan barangnya. Barangnya? Tangkap ini. Semuanya cepat, jangan sampai dia lolos dari segel ini. Formasi penjebak Tianshuan. Kalian pikir bisa menggunakan segel ini untuk mengurungku? Jangan harap. Ayah, Tetua Zhang, Tetua Chen. Hanya formasi jebakan Tianshuan ini ingin mengurungku, benar-benar mimpi di siang bolong. Senior, Anda bawa Nyonya pergi dulu. Kami akan menahan mereka. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna. Di hadapan Tuan Penguasa Iblis, perlawanan apapun hanya akan sia-sia. Bocah, beraninya kamu menipuku? Setelah aku mendapatkan teknik keabadian ini, aku akan membuat seluruh wilayah utara tiada bersamamu. Wang Chengtian, serahkan teknik keabadian itu, mungkin aku bisa membuatmu tiada dengan tenang. Teknik keabadian, ini jelas-jelas hanyalah teknik menjaga kesehatan saja. Tidak disangka, kamu begitu terobsesi dengannya. Teknik menjaga kesehatan? Bocah bodoh? Tahukah kamu bahwa teknik kultivasi Cakrawala Agung ini adalah teknik keabadian, kunci bagi manusia biasa untuk menjadi dewa? Sedangkan kamu sama sekali tidak punya ilmu. Hehehe, telah menyia-nyiakannya begitu saja. Apa? Teknik seperti ini ternyata teknik keabadian? Wang Chengtian, oh Wang Chengtian, langit sedang mempermainkanmu. Memberimu teknik keabadian tapi tidak bisa melatihnya, sungguh sangat memuaskan. 7 tahun, aku malah menganggap teknik ini sebagai teknik menjaga kesehatan. Aku ditakdirkan tidak berjodoh dengan dunia kultivasi. Chengtian, hati-hati. Chengtian. Senior.
Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku ternyata tidak terluka. Apa aku tidak salah lihat? Cheng Tian menerima serangan telapak tangan dari Raja Iblis, tapi dia sama sekali tidak terluka. Mungkinkah anak ini masih menyembunyikan kekuatannya? Itu sama sekali tidak mungkin. Bisa menahan serangan dari seseorang yang hampir mencapai tingkat dewa, kekuatan senior sungguh sangat luar biasa. Cheng Tian, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aneh sekali, aku ternyata tidak terluka. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti Tuan Raja Iblis tidak mengerahkan tenaganya. Jika tidak, sampah sepertimu ini pasti sudah tiada sejak tadi. Tidak mungkin. Aku adalah calon dewa. Di dunia ini awalnya tidak ada dewa, maka akulah dewanya. Mungkinkah kamu sudah mencapai tingkat dewa? Atau jangan-jangan, Nak, apakah kamu sudah meminum pil penciptaan? Pil penciptaan? Maksudmu pil emas itu? Oh, benar. Aku sudah memakannya. Kamu? Rasanya lumayan enak. Kamu benar-benar mengonsumsi pil penciptaan. Pil ini bisa menyembuhkan segala penyakit, dan bisa meningkatkan kekuatan fisik secara drastis. Kekuatannya jauh melampaui tingkat kesempurnaan tertinggi, bahkan Dewa Bumi sekalipun tidak akan bisa menembusnya. Ternyata ada pil ajaib seperti itu di dunia ini. Atas dasar apa dia mendapatkan keberuntungan seperti itu? Dia hanyalah seorang sampah yang tidak punya ilmu bela diri. Seandainya aku yang mendapatkan pil itu, bukankah kekuatanku sudah menjadi sangat hebat? Benar-benar sampah ini mendapatkan keberuntungan. Cheng Tian. Nak, jangan senang dulu. Aku akan menggunakan formasi penghancur pelahap sekarang untuk memurnikanmu menjadi pil. Senior. Gawat. Meskipun fisik Cheng Tian sangat kuat, tapi dia tidak akan bisa menahan seni menelan lahap. Ayah, istriku. Nak, patuhlah dan jadilah sumber kekuatanku. Senior. Apa yang terjadi? Cepat lepaskan aku. Masih punya tenaga untuk berteriak? Tunggu sebentar. Aku ingin lihat apa kamu masih bisa berteriak. Hahaha. Api ini terasa nyaman. Sangat mengantuk. Aku ingin tidur sejenak. Seni menelan lahap milik penguasa iblis, bahkan bisa melelehkan besi dewa menjadi air. Meskipun dalam waktu singkat ini belum bisa menghabisimu, tapi setelah dibakar selama 49 hari, bahkan dewa pun tidak akan selamat. Cheng Tian. Cheng Tian. Ayah, cepat selamatkan Cheng Tian. Seni menelan lahap akan menghancurkannya. Saat ini ayah tidak punya cara lain. Nasib Cheng Tian hanya bisa berserah pada takdir. Penguasa iblis, apa Anda tidak takut kitab pusaka itu akan terbakar menjadi abu? Kitab itu dilindungi oleh hukum alam, tidak akan hancur. Yang akan hancur hanyalah kekasih kecilmu itu. Hahaha. Tadinya masih bisa meninggalkan jasad, tapi sekarang tunggulah sampai Tuan penguasa iblis mengolahmu menjadi pil. Sampah tetaplah sampah. Meskipun keberuntungan datang padanya, dia tidak akan bisa menjaganya. Pada akhirnya, bukankah dia hanya akan menjadi sumber kekuatan bagi orang lain? Hahaha. Kalian bersekongkol dengan iblis, membuat seluruh wilayah utara terjebak dalam lautan api. Kalian adalah pendosa besar sepanjang masa. Bahkan jika kami tiada, kami tidak akan melepaskan kalian. Kalau begitu ingin tiada, sebentar lagi aku akan mengirimmu ke sana. Cheng Tian. Ternyata dia tidak berubah menjadi pil. Sungguh disayangkan. Pil-pil penciptaan itu, biarkan saja dia hancur menjadi debu. Cheng Tian. Cheng Tian. Cheng Tian, bangunlah. Cheng Tian. Cheng Tian. Menantuku yang baik. Kakak ipar, maafkan aku, bangunlah. Kelak aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Senior sudah hangus seperti batu bara. Wah, sungguh cinta yang sangat mendalam. Bagaimana kalau aku kirim kalian juga untuk menyusulnya? Ya, bagaimana? Wang Xianyi habisi mereka? Baik. Bahkan jika aku tiada, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Jiang Wu, hanya yang hidup yang menang. Sekarang kamu hanyalah erangan dari orang yang akan segera tiada. Tuan penguasa, bisakah jangan habisi wanita rendah itu?
Biarkan aku mencicipinya dulu. Tidak berguna. Ya. Hehe. Inilah teknik Sheng Qiong. Hahaha. Hahaha. Jiang Yi, biarkan aku menggantikan Wang Chengtian untuk benar-benar memanjakanmu. Enyahlah. Yi, Jangan tak tahu malu. Berani memukul kakakku, aku akan menghabisimu. Yuer. Wang Chengjie. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Aku tidak akan membiarkan kalian menang. Jangan, Kak. Jangan. Jangan. Kamu masih hidup? Istriku, kenapa kamu menangis? Aku pikir kamu sudah tiada. Jangan menangis lagi, istriku. Lihatlah. Aku sekarang sangat sehat dan bugar, bukan? Sudah, jangan menangis lagi. Chengtian, menantuku yang baik. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi kamu benar-benar membuat kami ketakutan setengah mati. Tadi aku hanya tertidur sebentar saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak terluka sedikit pun? Belum pernah ada orang yang bisa keluar dari formasiku dalam keadaan hidup. Formasi apa yang kamu gunakan tadi? Terasa hangat? Aduh. Sangat nyaman sampai aku tertidur pulas. Beraninya kamu bicara besar. Kamu hanya beruntung bisa tetap hidup. Tidak mungkin ada orang yang hidup karena keberuntungan. Sekarang aku akan menghabisimu. Di dunia ini, tetap tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup dari formasiku. Ya. Semuanya berpencar. Tidak mungkin. Kamu baru saja melewati pembakaran dari formasi pelahap jiwa. Tubuhmu tidak melemah. Tapi kenapa malah jadi lebih kuat? Benarkah? Aku tidak merasakan apa-apa. Lebih baik aku mencobanya. Cuy. Raja Iblis. Astaga, aku ternyata menjadi sekuat ini. Satu pukulan, kakak ipar hanya menggunakan satu pukulan, langsung mengalahkan Raja Iblis. Suamiku, ternyata kamu adalah seorang ahli yang luar biasa. Hebat sekali kamu menyembunyikannya sekian lama. Sudah kuduga menantuku ini memang bukan orang sembarangan. Satu pukulan memukul mundur setengah dewa? Hahaha, kamu benar-benar seorang dewa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini pasti palsu. Dia pasti punya benda pusaka di tubuhnya. Kalau tidak, mana mungkin sampah seperti dia bisa melukai Raja Iblis? Raja Iblis, minggir. Aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kekuatan dewa. Mana mungkin aku bisa terluka? Bocah, jurus apa yang sebenarnya kamu gunakan? Katakan yang sebenarnya. Jangan memfitnahku. Semua orang juga melihat tadi. Aku memukulmu dengan tangan kosong. Jelas-jelas kamu sendiri yang terlalu lemah. Masih berani menyebut diri sebagai Raja Iblis? Cuy. Kamu? Raja Iblis? Mungkin tubuh fisiknya telah ditempa oleh api hingga menjadi lebih murni. Haha, ini adalah kapak iblis yang aku asuh dengan jiwa hantu dan darah dari 10.000 orang. Hari ini aku akan menggunakannya untuk menghabisimu. Anggap saja ini sebagai kehormatan bagimu. Masih mau lanjut? Ya. Mengapa kekuatan ini membuat orang tidak bisa menahan diri untuk berlutut menyembah? Apakah kekuatan ini adalah kekuatan dewa? Tidak mungkin. Akulah satu-satunya dewa di dunia ini. Bahkan Raja Iblis pun sampai berlutut. Chengtian benar-benar seorang dewa. Si brengsek ini, bagaimana bisa dia memiliki tingkat kultivasi setinggi ini? Bahkan aku yang berada di alam kekuatan gaib ini, sampai tidak bisa berdiri. Tidak mungkin. Kakiku sudah tidak bisa digerakkan. Kamu. Raja Iblis.
Raja Iblis, Tuan Raja Iblis. Ayah, Raja Iblis sudah tidak bernapas lagi. Dia sudah tiada. Raja Iblis. Wang Xianyi, Wang Chengji. Selanjutnya giliran kalian. Cheng Tian, mari kita bicarakan ini baik-baik. Kita semua adalah keluarga. Diam. Kamu tidak pantas mengatakan hal seperti itu. Tadi saat kamu membiarkan Raja Iblis menghabisiku, apakah kamu pernah terpikir hal ini akan terjadi? Dulu saat kamu memburuku dan menjebak orang tuaku, apakah kamu pernah terpikir hari ini akan tiba? Ini semua karena Raja Iblis itu, yang memaksaku melakukannya, itu bukan keinginanku. Benar. Ini semua karena Raja Iblis. Raja Iblis butuh informan di wilayah utara untuk mencari kekuatan suci. Dia memaksa kami untuk patuh. Ini bukan salah kami. Sudah diambang kehancuran. Masih berani bicara omong kosong, benar-benar tidak tahu diri. Puff, hahaha, sudah dewasa begini, masih saja mengompol. Mengompol? Benar-benar pecundang. Kakak, ini tidak ada hubungannya denganku, kakak. Ini semua ayahku. Ayahku yang menyuruhku, memaksaku melakukan ini. Dia juga yang berinisiatif untuk menggoda Raja Iblis. Kamu tidak ada hubungannya denganku, kakak. Diam, kamu memalukan sekali. Aku memalukan? Bukankah dulu kamu yang menggoda Raja Iblis? Kakak, jika ingin habisi ayahku dulu. Tidak ada hubungannya denganku, kakak. Dasar bajingan, aku akan menghabisimu sekarang. Aku akan menghabisimu. Cukup, aku tidak berminat melihat ayah dan anak saling serang. Tidak akan semudah itu untuk tiada. Ayah, ibu, aku kembali. Aku sudah menangkap ayah dan anak hina ini. Biarkan mereka menebus kesalahan dengan nyawa mereka. Ayah, ibu, anakmu ini tidak berbakti. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak bisa kembali untuk melihat kalian sekalipun. Sekarang kekuatanku sudah sempurna. Aku bukan lagi orang yang tidak berguna. Dan seperti yang kalian inginkan, aku akan terus hidup dengan baik. Aku sudah membawa pasangan ayah dan anak yang kejam ini kembali ke sini, agar mereka bisa menebus kesalahan mereka. Kakak ipar, aku ini memang bajingan. Aku pantas menerima hukuman berat. Kakak ipar, dulu kalian begitu baik padaku, tapi aku malah kehilangan akal sehat, bahkan bersekongkol dengan iblis dari luar wilayah, hanya demi merebut kekuasaan. Aku pantas dihukum, aku pantas dihukum, aku pantas dihukum, aku pantas dihukum. Hukumlah aku, hukumlah aku, hukumlah aku. Aku mohon paman, bibi, ampunilah nyawa kami. Cheng Tian, lepaskanlah paman kedua. Aku akan melumpuhkan kekuatanku sendiri, lalu meninggalkan wilayah utara, kami tidak akan pernah kembali lagi. Benar. Kami akan melumpuhkan kekuatan kami sendiri, dan tidak akan pernah kembali ke wilayah utara lagi. Ampunilah kami. Kembali? Tapi ayah dan ibuku tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ayah, ibu, Cheng Tian sudah membalaskan dendam untuk kalian.